Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 6 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tema renungan saat ini adalah harta yang tak pernah hilang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada tahun 1957, majalah Fortune menobatkan Paul Getty sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaannya begitu besar dan namanya dikenal luas. Namun, ketenarannya sebagai orang terkaya ternyata tidak membuat hidupnya dipenuhi sukacita. Getty dikenal sebagai pribadi yang sangat hemat, bahkan cenderung pelit. Ia pindah ke Sutton Place karena biaya hidupnya lebih murah daripada di London. Ia mencuci bajunya sendiri agar tidak perlu membayar laundry. Bahkan ketika cucunya diculik, ia menolak membayar uang tebusan, sampai akhirnya telinga sang cucu dikirim melalui pos sebagai bukti ancaman itu nyata. Betapa ironisnya seseorang yang memiliki begitu banyak harta justru hidup dalam ketakutan kehilangan. Kekayaan yang seharusnya menjadi berkat berubah menjadi belenggu. Namun kisah itu tidak berhenti di sana. Salah satu anaknya yang menerima warisan kekayaan Getty justru memilih untuk menyumbangkan hartanya bagi mereka yang membutuhkan. Ia berkata, "Saya sumbangkan uang ini bagi orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada saya." Disinilah kita melihat perbedaan hati. Kekayaan yang sama dapat menghasilkan dua respon yang berbeda, yaitu keterikatan atau kemurahan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 20 mengingatkan kita untuk mengumpulkan harta di surga. Harta di dunia bisa rusak, hilang, atau dicuri. Namun harta di surga berbicara tentang nilai kekal, yaitu kasih, kebaikan, kepedulian, dan kemurahan hati. Apa yang kita berikan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Raja Salomo di dalam Amsalnya, Amsal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Artinya, ketika kita memiliki kemampuan untuk menolong, saat itulah kesempatan kita untuk menabur harta surgawi. Kemurahan hati bukan soal jumlah, tetapi soal sikap hati. Memberi adalah proses mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada orang lain. Dari apa yang bisa kita simpan menjadi apa yang bisa saya bagikan. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus menunggu menjadi cukup kaya untuk bisa memberi. Padahal kemurahan hati
tidak dimulai dari kelimpahan, melainkan dari kerelaan. Ada sukacita tersendiri ketika kita menjadi saluran berkat. Dalam memberi, kita sedang membangun karakter yang serupa dengan Kristus. Tuhan telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita melalui kasih dan pengorbanannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita meniru orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, yang sibuk menimbun hasil panennya tanpa menyadari bahwa hidupnya dapat berakhir kapan saja. Sebaliknya, marilah kita belajar untuk mengosongkan lumbung, membuka tangan dan membuka hati. Temukan berbagai cara untuk berbagi melalui waktu, perhatian, tenaga, maupun materi. Kemegahan hidup bukanlah terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang kita berikan. Harta dunia bisa hilang, tetapi kasih yang dibagikan akan tinggal untuk selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk tidak terikat pada harta dunia. Lembutkan hati kami agar mampu berbagi dengan sukacita. Mampukan kami menjadi pribadi yang murah hati, sebagaimana Engkau telah lebih dahulu bermurah hati kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat pada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami, agar memiliki hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin serahkan juga untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami. Karena itu kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.